Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara sholat subuh ketika keluar dari waktunya karena kesiangan? Apakah pakai qadha atau tidak? Dan bagaimana cara sholat qobliyahnya, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bersama rombongan para sahabatnya pulang dari satu peperangan. Ketika perjalanan menjelang subuh, beliau dan para sahabat istirahat di satu lembah karena letih, capek, istirahat. Beliau berpesan kepada Sayyidina Bilal, "Iqla' lana ya Bilal." Ya, jadi sahabat Bilal diperintah oleh Nabi untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Jangan tidur kamu jaga-jaga, jangan tidur. Nanti subuh bangunin kami. Kanjeng Nabi dan para sahabat tidur. Sayyidina Bilal berjaga. Tapi saking capeknya, saking ngantuknya itu sampai gak kuat juga, ketiduran juga akhirnya. Bangun-bangun sudah tinggi matahari. Sudah lewat waktu subuh. Akhirnya kanjeng Nabi dan para sahabat bangun, sudah terbit tinggi matahari, sudah habis waktu sholat subuh. Beliau berkata kepada para sahabat, "Irtahilu fa inna fihi syaitanan." Berangkatlah kalian, pindah, jangan di sini. Sesungguhnya di tempat ini ada setan. Sehingga para sahabat tergoda sehingga kesiangan. Meskipun nggak dosa, karena ini kesiangan ya. Lalu bagaimana kanjeng Nabi? Apakah juga termasuk digoda setan? Enggak. Kanjeng Nabi itu mata dohir boleh tidur, mata hati nggak pernah tidur. Adapun beliau kok nggak bangun kecuali sudah siang, itu sebagai pelajaran tasyri', persyariatan bagi umatnya. Nanti kalau kejadian, ini solusinya. Sebagai contoh untuk kedepannya bagi umatnya. Kemudian setelah pergi menjauh, di sini pun para ulama menganjurkan agar kita itu menghindari tempat kelalaian. Di mana tempat ada lalai, jangan di situ, hindari. Sekarang kita malah sengaja menuju tempat kelalaian. Sengaja malah jauh-jauh kita pengen ke tempat yang lalai. Itu na'udzubillah min dzalik, dihindari. Kemudian setelah sampai ke satu tempat, ya mereka ambil air wudhu, kemudian adzan. Bayangkan adzan. Setelah adzan qobliyah dulu. Saking pentingnya qobliyah subuh. Jadi di antara sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah yang sangat kanjeng Nabi jaga adalah qobliyah subuh. Beliau selalu menjaga baik ketika safar maupun ketika mukim di kampung. Tetap dijaga qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis qobliyah iqamah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi di sini ada beberapa pelajaran. Kalau sholat yang ditinggalkan itu karena udur, karena ketiduran, kan udur, tidurnya sebelum masuk waktu sholat, itu nggak dosa. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, gimana dia tidur? Kalau memang kebiasaannya dia akan bangun sebelum habis waktu sholat, atau dia pesen ke orang untuk bangunin, itu nggak masalah. Ya. Kemudian kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, kok nanti kebablasan lewat, itu nggak dosa, itu udur. Maka sholatnya diqadha. Qadhanya nggak harus segera, nggak harus fauran, boleh tarahi. Ya. Nggak harus kes saat itu juga, nanti juga boleh. Tapi bagusnya disegerakan. Jadi kalau bangun kesiangan nih subuh, langsung aja ambil air wudhu, qobliyah. Kemudian adzan, kalau adzan ya adzan, sunnah adzan. Cuma adzannya pelan, cukup kita aja, jangan kenceng-kenceng. Adzan apa ini jam 7 pagi? Udah adzan pelan, kemudian qobliyah subuh, kemudian iqamah, sholat subuh. Adapun niatnya, nah itu niat qadha. Kalaupun nggak niat qadha nggak masalah, otomatis jadi qadha. Jadi niatnya seperti biasa boleh, sah sholatnya, itu sudah otomatis jadi qadha.
Karena untuk qadha itu tidak disyaratkan harus niat qadha. Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Bagus. Tanpa qadhaan juga bisa. Kayak biasa usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala, sah, boleh. Jadi otomatis jadi qadha. Kemudian kita pun sama ya, kita latih anak-anak kita itu, meskipun dia kesiangan suruh sholat. Jadi yang qadha, dibiasakan, di qadha. Wallahu a'lam.